Halo semuanya, kembali lagi di channel Tera Investasi dan pada video kali ini kita ada kedatangan tamu spesial yaitu Isya Yusril Yahya. Halo Sya. Halo bro. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya bener, gila udah lama Terakhir banget. kapan kita nggak ketemuan ya? Ketemu pas lagi zaman kampus masih. Oh iya, buat kampus ya. Abis itu udah nggak ketemuan lagi ya? Iya bener, sekarang udah sukses bro Zarfan. Asik. Lu lah yang udah sukses mah. Gue mah masih biasa aja anjir. Oke, jadi gini Sya. Pada kayak gini kan gue sekarang kan lagi ekonomi lagi jelek gitu ya. Iya benar. Nah sekarang gue pengen kepikiran pengen ngebahas tema tentang trading di tengah kepastian. Nah jadi buat teman-teman pendengar yang belum tahu tentang siapa sih si Sya ini. Jadi si Sya ini itu adalah founder dari Sinergi Investama. Udah sering banget ngisi materi di mana-mana ya. Terakhir kalau nggak salah di ISP itu ya Sya, isi materi. Iya. Atau ada lagi yang baru? Kalau yang kemarin Zoom meeting ya di ISP, terus lebihnya kayak live Instagram aja sih gitu, terus sama dari kantor kayak. Terus juga kalau nggak salah pernah ngajar di UI juga ya waktu itu ngisi materi di UI ya? Pernah di UI, pernah ngajar kayak itunya ya, apa sih namanya, organisasi ya, Pasar modal ya kayak gitu ya pernah. Oh gila, gokil. Ngeris banget sekarang ya. Nggak ngeri sih bro, biasa aja sih sebenarnya, kita masih belajar juga lah. Asik ya, sama-sama belajar lah ya. Iya benar, seri. Jadi terus lu sendiri sekarang kerja di Miraya Sekuritas sebagai Office Education ya? Education. Itu kalau boleh tahu tentang apa sih Sya? Kerjaan di Office Education gitu? Sebenarnya sih kita kayak broker ya, biasa broker, cuma kita handle yang nasabah online kayak gitu. Jadi kita dari job desk-nya sih nggak beda jauh sama broker offline ya, sama aja. Kita juga maintenance, kita punya klien, kita bimbing, kita pandu, kita guide lah supaya dia bisa sukses juga di market, transaksinya bagus kayak gitu. Berarti lu kayak mengarahkan kayak apa ya, memberikan rekomendasi dan edukasi juga berarti tentang pasar modal gitu ya, dan trading gitu ya? Iya benar. Tentang investasi. Benar. Nah sekarang gue tertarik nih Sya, lu kan ngebentuk tuh apa ya, lembaga atau apa, bukan lembaga sih, kayak komunitas gitu namanya Sinergi Investama. Iya. Itu lu kenapa sih ngebentuk itu? Karena gue kan mulai ke saham tuh di pasar modal tuh sekitar 5 tahun yang lalu. Nah dulu gue kekurangan banyak informasi, juga kekurangan nggak ada yang nge-guide gue lah, nggak ada yang ngajarin gue juga dulu kan. Nah awal-awal, nah terus gue bikin ini ya, gue pengen biar pasar modal tuh lebih bisa diterima masuk ke berbagai macam strata gitu ya. Maksudnya dari anak-anak muda juga bisa mulai aware sama soal investment. Nah maksudnya menurut gua investasi itu bukan punyanya anak ekonomi gitu, tapi ini produk sosial juga gitu loh. Lu mau apa, mau dokter, mau kerjaan lu apa, mau jurusan di kampus apa, tapi lu harus belajar investasi. Oh, jadi lu pengen semua orang itu bisa tahu lah ya tentang investasi. Jadi nggak cuma orang-orang yang berkaitan di ekonomi aja, mungkin S1 ekonomi atau apa, mungkin yang S1-nya sistem informasi, elektronika atau gimana pun bisa belajar investasi juga ya. Iya benar, Ya arahnya karena investasi sebenarnya kan memang penting gitu ya. Iya benar. Jadi tadi lu bilang lu mulai investasi 5 tahun yang lalu. Dan dan kata dia bilang kan belum ada yang benar-benar mentoring banget kan. Nah berarti itu lu belajar dari mana Sya? Ya dari buku pertama, lebih baca buku, terus juga jadi learning by doing aja. Habis baca buku langsung dipraktekin kayak gitu, terus juga nonton video di YouTube, terus sharing sama teman-teman, sama lu juga salah satunya, lu juga salah satu guru gua dulu. Ya karena kita dulu sering diskusi lah ya. Bener. Jadi berarti lu istilahnya lebih kayak otodidak gitu ya kalau bisa dibilang ya, karena lu belajar sendiri dan learning by doing itu dan lu berhasil gitu loh untuk mempelajari itu, walaupun sekarang masih belajar ya, masih perlu banyak belajar, tapi lu seenggaknya udah banyak banget yang lu dapet dengan belajar sendiri itu. Nah sekarang kan nih, tadi kan udah sempat disinggung juga untuk temanya itu adalah trading di tengah ketidakpastian. Sebenarnya gue tuh tertarik karena waktu itu gue liat Instastory lu tuh tentang yang yang saham gorengan itu kan, lu bilang kenapa orang dari saham gorengan, padahal sebenarnya saham gorengan itu gore. Karena menurut gue tuh menarik banget karena saat ini kan kondisinya tuh lagi bukan kondisi yang biasa-biasa aja gitu, lagi bahkan ekonomi kita lagi negatif. Kenapa lu memutuskan untuk investasi di saham gorengan? Trading di saham gorengan bukan investasi. Jadi gini, kita jarang
mendapati fenomena yang kayak sekarang gitu, benar. Hmm. Nah, di saat market lagi nggak pasti kayak gini, Hmm. kita itu memang harus juga improve gitu sama style yang kita punya gitu. Nah, gue trading saham gorengan bukan berarti gue nggak invest juga atau nggak swing kayak gitu. Jadi kayak beberapa kali misalnya di story gue atau gue sharing kayak gitu, gue tetap prefer orang-orang tuh investment dulu deh, karena itu yang bener loh. Maksudnya kalau yang trading itu terlalu risky gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman baru belajar, please belajar untuk investment dulu. Nah, gue punya rekening itu lebih dari 3 ya. Gue ada 4 rekening. Nah, itu stylenya beda-beda gitu loh. Jadi gue juga ada yang invest. Gue kan juga belajar banyak soal fundamental ya kan, kita sharing banyak juga soal itu. Nah, gue juga pengen itu kepake gitu. Cuma posisinya di sini kita udah enak nih kalau misalnya teman-teman mau investasi sekarang, harga-harganya udah murah loh gitu, walaupun bisa lebih murah. Nah, strateginya gimana caranya kita dapat best price, itu ada metode dollar cost averaging gitu kan, kita bisa itu. Nah, di samping itu gue juga harus mantau market terus, karena gue harus nge-guide nasabah gue kan, ngasih saran, terus juga ngasih rekomendasi. Artinya gue lebih sering di depan screen kayak screening, analisa. Nah, gue juga pengen memanfaatkan waktu gue yang lebih produktif, akhirnya gue trading juga gitu. Nah, itulah kenapa gue trading. Nah, pas gue main gorengan gue mendapatkan kayak hasil yang lumayan, sampai gue bisa mikir kayak sebenarnya orang ngelarang main gorengan juga ya udah sah-sah aja mereka ngelarang, tapi di sini tetap ada peluang kok, tetap bisa kok. Nah, tapi caranya ya memang harus belajar kayak gitu. Jadi gorengan, banyak orang yang anti gorengan, menurut gue itu harus dipelajari sih memang, karena masih ada peluang juga di situ. Sambil kita nunggu yang investasi kita balik nih, recovery, kita nyari cash flow dari yang gorengan. Justru bro, gue dari yang gorengan ini tiap bulan itu gue tarik dananya ya kan, equity-nya gue tambahin juga. Jadi misalnya ada return, itu ada yang gue tambahin ke equity, sisanya gue tarik, gue cemplungin ke yang investasi buat averaging gitu. Oke. Jadi berarti gini, berarti istilahnya kalau gue tanggap ya dari penjelasan lo tadi ya, berarti sebenarnya ya memang untuk trading saham gorengan boleh-boleh aja, asalkan lu tahu resiko kan, dan lu sendiri sebenarnya udah memetakan gitu ya buat untuk investasi itu berapa persen yang fundamental, berapa persen yang yang buat trading gitu. Kalau lu sendiri menurutnya idealnya banyakan mana, investasi jangka panjang atau tradingnya sih? Kalau gue jujur sekarang gue lebih banyak tuh aset gue di account yang buat invest, karena ini yang gorengan itu lu nggak bisa terlalu banyak juga kok masuknya, karena memang dari segi volume itu nggak memungkinkan gitu untuk kita trade uang banyak, misalnya sampai 500 juta gitu nggak bisa. Berarti tetap memang paling utama lu di jangka panjang ya, walaupun memang lu harus nge-guide juga untuk dari investasi jangka pendeknya ya. Iya. Nah, tapi gue tertarik nih tadi Syah, lu bilang kan hasilnya lumayan tuh. Kalau yang nanti kalau misalnya keuntungannya itu lu tarik, terus nanti lu masukkan ke jangka panjang lu buat nambah-nambahin modal. Yeah. Nah, itu ini boleh dibahas, boleh jawab atau enggak sih ya gitu ya. Lu sebenarnya cuan dari trading itu sebanyak apa sih kalau lu sampai bisa pindahin ke itu jangka panjang itu? Oh gini, jadi ya sebenarnya ini buat motivasi juga ya, maksudnya biar orang matanya kebuka juga, nggak banyak ngejudge. Kadang orang yang ngejudge kayak gorengan ini itu justru mereka juga belum pernah into banget di situ loh, maksudnya belum fokusin untuk memang pengen jadi si trading scalper sih, gue nyebutnya scalper, karena memang gue mainnya benar-benar menitan bahkan detikan kayak gitu untuk saham-saham kayak gitu. Nah, terus nah, return yang gue dapetin itu, jadi gue selama main gorengan ini udah hampir 6 bulan lah, hampir 6 bulan terakhir, kondisi market nggak pasti, tapi account gorengan gue gain tiap bulan gitu. Jadi gue juga kan kalau misalnya gue ngasih share di Instagram gue gitu ya, kadang gue akhirnya ya gue kasih lihat salah satu portofolio gue itu sebenarnya bukan niatnya pamer, gue biar nggak dibilang penjual murah aja, maksudnya bilang ABC tapi nggak ada hasilnya. Jadi gue share kayak gitu. Itu ya bisa di atas 50 lah, 100 juga gue pernah sebulan. Sebulan? Iya. Gila. Maksudnya iya bener sih, gue sih ngerasa itu bukan dalam bentuk hal sombong ya, karena banyak akun-akun yang gue perhatikan gitu, banyak yang rekomendasiin belum tentu mereka tuh beli beneran gitu apa yang direkomendasikan. Mereka udah disuruh bayar, terus untung rugi rugi. Jadi istilahnya belum tentu yang memberikan saran itu bukan praktek juga gitu kan, gak cuma ngasih rekomendasi aja. Bener. Dan itu kalau bisa dapat 50 juta sebulan mah itu mah enak banget sih, gokil sih. Makanya gue sih keren aja sih ngeliat
lu bisa bisa dapet banyak dari trading dan investasi kayak gitu. Nah, sekarang gini, tadi kan lu bilang sempet scalper gitu ya. Lu bilang bisa menitan, bisa detikan, bisa detik gitu juga. Istilahnya dalam waktu 1 hari lu mungkin udah beli habis itu langsung jual barang gitu. Iya. Sebenarnya apa sih yang lu lihat pada saat screening saham gitu? Kalau misalnya kalau buat trading gitu atau mungkin kalau buat jangka panjang juga boleh yang lu lihat. Oke. Jadi gini. Untuk si scalpingnya sendiri itu gue improve ya, maksudnya kayak gue nyari cara yang enak buat gue sendiri gitu ya. Nah jadi cara gue itu gue lihat pantaunya itu di stock gainer ya, gue pantau di stock gainer. Jadi cari stock ranking kita bisa lihat di yang gainer atau loser. Nah kalau misalnya kita cari yang gainer, kita cari itu yang dia dari chartnya, jadi kita sambil buka chart kita lihat yang dekat-dekat resist gitu loh. Nah, jadi saham misalnya sama, resistnya di 120. Nah, terus kita lihat bid offernya sekarang itu last price-nya di 119. Nah, pas di bid offer kita lihat 120-nya itu offernya tebal. Berarti kan memang di situ resistnya kan. Nah, ketika 120-nya itu mulai habis, mulai dimakan, gue ikut makan gitu loh. Biasanya gue nunggu, misalnya taruhlah itu si offer gedenya itu ada 50.000 lot. Nah, ketika dia kecil gue makan. Nah, biasanya gue makan tuh langsung tes lot di itu, biasanya gue 1.000 atau enggak 2.000 gitu. 2.000 lot. Udah kebiasaannya kayak gitu. Jadi mau fraksi berapa kalau misalnya gue ngehit kayak gitu. Nah, itu dia naik, biasanya naik nggak tinggi. Ada yang langsung tinggi, ada yang cuma 2 tick abis itu di pullback dulu, turun dulu. Nah, itu gue buang dulu. Paling nggak pas naik 2 tick gue buang setengah deh. Jadi kalau misalnya dia balik turun, gue masih megang setengah, gue bakal jual di harga gue beli. Jadi yang cuan yang setengah. Nah, kalau misalnya dia lanjut naik, ya udah itu let's profit run aja. Nah, berarti ini ada 2 hal nih yang gue tanggap ya tadi jawaban lu ya. Berarti pertama, lu kalau kayak gitu minimal untung tuh 2 tick tuh ya minimal ya. Karena kalau misalnya cuma naik 1 tick doang kan belum tentu lu bisa jual di harga yang di atas harga lu beli kan? Karena kan bid offer kan dalam sistemnya. Kalau misalnya nih lu beli lu beli di harga 120 tadi kan. Kalau naik 121 offernya, berarti bidnya kan cuma 120 dong kan. Berarti lo pengen ngejual, berarti lo minimal lo harus jual 2 tick ya berarti ya. Iya. Kalau seperti itu. Pokoknya hitungan gua 2 tick 1 tick, tapi itu tick yang naiknya itu udah di over gitu. Misalnya Iya. kadang gue juga beli saham-saham yang under cepet gitu ya. Jadi kayak kemarin ada saham tuh harga 80-an, gue beli, gue jual 1 tick. Itu kan udah di atas 1% ya. Terus beli lagi, jual lagi 2 tick. Itu gede lumayan. Iya. Nah, itu tadi 1 kan. Lo 2 tick, 1 tick, 2 tick. Nah, yang kedua adalah kan tadi lo bilang lo mengambil saham yang satu harganya itu kan mendekati resistnya kan istilahnya. Iya. Dimana resist itu udah benar-benar resist banget. Nah, berarti kalau konsep seperti itu, lo berarti buy higher, sell higher dong ya? Maksudnya beli tinggi, terus jual lebih tinggi lagi gitu? Iya. Kayak gimana? Iya, benar ya kayak gitu ya? Iya, ngejar harga. Kadang orang nggak berani kan. Wih, harga saham udah naik 14%. Kalau gue nggak pernah lihat dia naiknya berapa persen. Nggak. Gue lihat emang nih saham masih potensi naik, ya udah gue tunggangin gitu loh. Tapi gue juga nggak greedy kayak gue nungguin sampai arah gitu. Jarang sih. Biasanya baru beberapa tick juga gue udah buang karena emang pencopet gitu. Iya. Ya karena memang ya itu kan kasarnya ya. Memang sebenarnya untuk arah sendiri kan nggak setiap hari ada gitu kan. Iya, kayak gitu. Rata-rata saham juga. Iya. Lanjut. Saham nggak setiap hari arah, tapi saham naik itu pasti ada aja. Kayak kemarin market turun itu ada aja saham naik, Jeskai naik kayak gitu. Jadi aman sih menurut gue ya. Kita masih bisa profit. Iya, Jeskai itu kemarin gue juga lihat tuh gila. Masa di tengah pada saat market turun 5%, itu malah naik 20%. Iya. Benar. Emang kalau saham cap kecil itu bisa kayak gitu ya? Bisa. Anomali. Nah, sekarang nih, kemarin kan kita udah lihat tuh, kalau misalnya dari PSBB itu kan mau diberlakukan, impact-nya juga berasa banget tuh ke pasar modal. IHSG kemarin sempat turun, 2 hari yang lalu sempat turun 5%. Nah, pendapat tuh gimana soal itu tuh? Apakah bisa lebih turun lebih dalam, atau mungkin bisa cuma sebentar doang, atau gimana? Jadi gini ya, untuk short term-nya itu, dia mungkin ini bakal rebound dulu bro. Kalau menurut gue, Senin kita bakal hijau lagi gitu ya. Cuma untuk kita midterm, gue juga bilang ke member gue untuk kita short term trading aja deh. Mendingan kalau misalnya trading atau invest kalian aja, tapi manajemennya yang bagus gitu, milih sahamnya juga yang oke.
Nah gitu, karena bukan cuma PSBB doang ini yang kita lihat sentimennya ya. Nanti Oktober kan key report Q3 kan keluar tuh. Iya. Nah kalau misalnya kita banyak nyangkutnya, kita nggak punya peluru lagi nih untuk averaging down nantinya seperti itu. Nah bagusnya sekarang kita lebih harus hati-hati lah kalau misalnya mau entry juga, kita harus tentuin dulu kita sebagai trader atau investor, karena ya udah yang gitu menurut gua jangka pendeknya ini mau naik dulu ya kan, pullback dulu, habis itu nanti bakal turun lagi. Karena gini, maksudnya PSBB kemarin gue pikir kayak turunnya tuh berlebihan kayak gitu, karena cuma panic selling aja gitu ya kan. Panic selling Panic tuh selling. Iya. kayak orang kait-kaitin wah ntar bisa kayak Maret nih bisa turun dalam gitu. Nah cuma kan bedanya adalah saat Maret itu belum banyak persiapan gitu ya untuk PSBB. Kalau sekarang industri kayaknya udah siap lah, maksudnya dengan PSBB yang sekarang pasti mereka juga punya cara-cara tertentu gitu ya untuk solve the problemnya gitu. Nah maksud gue penurunan kemarin itu panic selling, terbukti hari Jumat market rebound kan sampai close di high gitu. Rebound. Iya, dia kemarin sempat waktu hari Jumat dia sempat balik lagi, sempat turun sebentar doang, habis itu langsung naik lagi ya. Oke, berarti sebenarnya gini, berarti memang untuk saat ini PSBB kan yang bikin beberapa kemarin minus gitu kan. Dan menurut lu, walaupun saat ini udah sempat rebound, mungkin ada dampak lain kayak kinerja di kuartal 3 nanti ya. Tapi berarti ngeri juga ya, karena ini kan untuk memang PSBB itu kan baru di Jakarta ya. Dan kita belum tahu nih vaksin ini sebenarnya kapan gitu. Iya benar. Nah, terus menurut lo nih, mungkin gak sih kita masuk ke periode resesi gitu? Wah itu sih, atau mungkin lebih parah? itu sih sangat memungkinkan ya, kalau menurut gue sangat memungkinkan. Terus kayak misalnya yang kita tahu juga kayak misalnya dari kondisi ekonomi juga belum recovery, tapi stock market malah bullish ya kan, minor trend dari mulai Maret itu kan sampai hari ini ya secara kita lihat garis besarnya bullish kan. Nah menurut gue nanti market akan mengikuti ekonomi yang realnya sih, kayak bakal balik ke bawah lagi gitu loh. Ya sebenarnya gue nggak mengharapkan seperti itu, tapi kita be prepared. Iya, soalnya kan kemarin gue lihat juga di pasar Amerika ya, kan walaupun di Amerika lagi resesi, malah mereka sempat naik gara-gara ya itu kedorong sama perusahaan-perusahaan IT kayak Apple, Tesla dan sebagainya. Itu bahkan, nah cuman itu nggak beberapa lama, bahkan kemarin Tesla sempat turun jauh banget loh dalam perdagangannya. Dan artinya berarti di Indonesia juga bisa kayak gitu ya. Maksudnya kemungkinan besar turun gitu ya, kalau karena dampak ekonomi juga. Pandangan gue sih sama sih, setuju kayak gitu. Nah, lu ada saran nggak sih buat teman-teman kita yang baru belajar gitu? Karena baru belajar di pasar modal. Karena kan sekarang tuh banyak PHK ya. Banyak PHK. Banyak PHK itu artinya orang tuh sekarang mencari alternatif penghasilan lain. Ada yang jualan dan lain sebagainya. Ada yang trading. Nah, saran lu nih buat orang-orang yang baru mau belajar trading itu gimana sih? Oke, jadi ini konsepnya trading ya. Jadi bukan investasi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar trading, mulai dengan lot sesuai psikologi kayak gitu. Jangan mindsetnya untung dulu nih, karena sebagai trader yang paling penting itu bukan untung tapi mempertahankan modal. Nah kalau misalnya kita entry terlalu besar dengan trading plan yang juga belum disiplin, akhirnya modal kita nyangkut, malah nyari pengennya tadinya cuan malah bocuan gitu. Nah jadi baiknya kita gitu ya, untuk belajar pakai lot sesuai psikologi. Kalau gue ke member gue selalu bilang coba belajar satu lot. Ini gue sharing juga, awal gue main gorengan sampai kayak sekarang ini, nggak gorengan lah ya, jadi gue juga banyak saham-saham, tapi ini lebih kayak scalper lah, maksudnya scalping ini itu jangka pendek itu awalnya gue sehari trading bisa 18 saham, 21 saham, kayak banyak gitu. Tujuannya adalah untuk gue kuatin intuisinya. Jadi kayak misalnya apa yang gue lihat, apa yang orang lain lihat kan bisa beda ya, tergantung dari experience, dari pemahaman sama intuisi. Nah gue pengen build intuisi gue dulu awalnya kayak gitu. Jadi gue kayak overtrade lah gitu. Tapi setiap posisi yang gue entry gue pelajarin gitu loh, kayak saham ini kadang saham juga punya karakteristik masing-masing gitu. Saham A pergerakannya seperti ini, saham B pergerakannya seperti ini. Nah jadi gue bisa tahu gitu loh. Contoh kayak di saham
LUCK tuh kan kemarin saham itu masalah ya. Ya kan? Iya. Gue 2 bulan entry saham lah belasan kali ya, maksudnya udah belasan hari gitu keluar masuk belum pernah loss gue di saham lab gitu loh 2 bulan terakhir. Karena sebelum gue entry dengan lot yang besar, gue pahami dulu pergerakannya itu seperti apa, terus juga karakteristiknya seperti apa kayak gitu. Berarti artinya lu itu pada saat awal-awal ya, lu itu mencari formula yang tepat untuk diri lu sendiri. Iya, benar kayak gitu. Gitu ya. Oh, karena mungkin berarti gini ya. Berarti sebenarnya setiap orang itu mungkin kan kalau buku kan kalau misalnya kita lihat buku kan semua tuh sama semua tuh. Nih pola nih kayak gini nih, double head and shoulder gini nih, bullish begini nih kayak gitu kan. Dan ternyata sebenarnya kayak di market itu enggak seperti bentuknya nggak seperti buku banget gitu ya. Bener. Maksudnya kadang-kadang oh nih bullish tapi kayak gitu. Nah itu lu untuk mencari formula yang tepat buat lu sendiri itu berapa lama Sya? Gue nggak tahu ya spesifik untuk sampai seperti ininya itu berapa lama, tapi ya itu gue udah masuk ke market 5 tahun, tapi untuk intens banget gue di scalping ya mungkin setahun lah. Setahun gue bener-bener fokus banget. Jadi motivasi gue yang bikin gue bener-bener pengen belajar karena ada temen gue yang udah ngelakuin ini duluan gitu. Dulunya sama gue juga kayak jangan main penny stock karena fundamentalnya nggak bagus. Kita kalau nyangkut ya udah susah berharap dia bakal balik lagi kayak gitu. Jadi mendingan kita floating loss tapi kita cash masih ada, beli bertahap saham-saham yang fundamentalnya baik. Nah dulu gue sempet juga kan berpikir bahwa penny stock itu jangan disentuh kayak gitu. Tapi teman gue ini dia bisa cuan konsisten tiap bulan dari penny stock gitu. Akhirnya gue pelajari. Nah awal-awal dia misalnya gue trading sama dia beli saham A saham B, gue nggak ngerti nih kenapa dia entry di sini. Maksudnya apa gitu ya yang dia lihat gitu. Ternyata memang intuisi gitu loh. Setelah gue pelajari sampai sekarang itu, misalnya orang nanya gue, ya udah gue jawabnya kayak gitu kan dari resist bla 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 gitu. Tapi ada beberapa case kayak gue entry karena gue yakin nih ini emang biasanya kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Ini menarik banget sih. Benar-benar ini menarik banget sih. Karena ya jatuhnya kayak feelingmologis sih ya. Nggak, karena gini. Karena apa ya, lu bukan satu-satunya orang yang ngejawab seperti ini gitu loh. Bahkan di tempat gue kerja pun ya, kan ada istilahnya levelnya tuh dia udah orang kepercayaan bos lu gue lah. Dia tuh udah dipegang banget dah. Dia pas gue tanya gimana cara dia ngelola dana ya, dia cuma tahu pokoknya kalau lagi kondisi kayak gitu mungkin naik gitu deh kayak gitu. Dia cuma intuisi aja, dia nggak ngelihat chart, dia cuma ngelihat bid offer ya seperti yang kayak lu lakukan gitu loh. Dan mungkin bentuknya kayak scalper gitu. Oke. Tapi kalau dari lu sendiri ini, orang yang baru masuk nih, langsung mau nyoba scalper, menurut lu oke nggak gitu? Gua saranin enggak. Yang ada malah dia exit nih di capital market karena mikirnya waduh kejam banget nih, naik turunnya gila banget, maksudnya juga volatile banget kayak judi segala macam. Jangan sampai dia mikir capital market kayak gitu, padahal ini hanya bagian kecil dari itu. Maksud gue ya lu mindsetnya invest dulu aja mindsetnya, karena dari semua orang yang gue ketemu dan sama kayak gue sekarang trading juga, kita tetap punya portofolio invest dan memang besar di sana gitu loh. Oke. Jadi istilahnya sebelum masuk, ya berarti scalper itu kan lebih dalam kan. Istilahnya lu harus kenal permukaannya dulu baru nyelam ke dalam gitu ya. Menurut gue gitu. Menarik. Oke, Sya, ternyata gak berasa juga udah panjang. Iya, bro. Menurut gue apa sih, menarik juga sih untuk trading ya. Karena gue sendiri sih dulu juga trading gitu, terus udah mulai ngerasa udah mulai karena waktunya udah mulai berkurang juga, sekarang lebih milih ke profil resiko yang lebih rendah. Dan gue senang banget sih kalau misalnya ada orang yang hanya tidak hanya memberi rekomendasi itu, nggak cuman rekomendasi doang, tapi praktek secara langsung. Bener. Nah gue juga di grup gue tuh suka kayak gini. Jadi gue misalnya rekomendasi pagi, jadi gue rekomendasinya tuh biasanya dua tipe. Ada misalnya yang swing trading, ini buat swing trading masuk ke saham ini. Nah yang mau fast trade gue kasih saham yang ini kayak gitu. Nah sorenya itu gue ngasih result gue sendiri, kayak hasil tradingan gue di saham yang gue rekomendasi, gue kasih hasilnya. Maksudnya gue hari ini gain segini, gue hari ini loss segini kayak gini. Gue sekalian ngajarin, misalnya sahamnya turun ya kita harus disiplin untuk stop loss. Nah caranya kayak gini, order list gue aja gue screenshot kasih tahu, kayak gue ngehold ini cuma beberapa menit, terus kayak gini itu gue share gitu di grup gue. Berarti loss pun lu kasih share ya, lu kalau rugi harus berapa dong, maksudnya gitu ya? Biar realistis kan, ini juga bukan dunia sulap ya kan. Iya, bener banget. Oke, gue seneng banget, bener-bener materinya menarik banget hari ini, Sya. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga. Iya, nanti mungkin
kalau misalnya udah selesai PSBB ini atau pandemi ini kita mungkin bisa Harus ketemu secara bro, itu langsung harus. gitu ya. Iya. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang misalnya tertarik itu tentang dunia trading, mungkin yang pengen tahu lebih banyak lagi, kalian bisa langsung follow aja di akun Instagram Sinergi Investama. Nanti gua kasih linknya di bawah. Atau misalnya pengen follow IG lu mau di share juga nggak? Atau cuma Bebas sinerginya bro, aja? kadang juga banyak yang suka diskusi sih, maksudnya tanya-tanya, gue Oh. juga sebisa mungkin gue jawab gitu. Oke, jadi nanti misalnya kalian tanya-tanya lebih banyak, kalian bisa langsung klik aja link di bawah video ini. Oke, gitu aja video kita kali ini. Share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Like videonya jika kalian suka. Dislike jika kalian gak suka. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa. Oke, thank you, Sa. Iya, sama-sama bro. Thank you banget bro.